Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi waltazama bitariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'alal aqidati asasan li fiqratihi wa ahkama syar'iyyati miqyasan li a'malihi wa masdarun li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan kamilatan wa salim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ati'hu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'amal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatin nabi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang barokah, yang bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan bisa mengantarkan kita menuju ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu besar nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Tentunya yang pertama dan paling utama di mana kita masih dikaruniakan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, kekuatan dan juga nikmat-nikmat yang lain sehingga kita masih bisa beraktivitas, masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagaimana malam hari ini kita masih bisa hadir di musola yang kita cintai ini, yaitu musola Bina Ihsani. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah senantiasa kita kerjakan, aktivitas-aktivitas kita dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya, dan setiap amal ibadah kita diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga juga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga seluruh orang-orang yang beriman hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam barisan orang-orang yang istiqomah dalam keimanan kita, istiqomah dalam memegang teguh risalah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW secara kafah,
tidak memilih-milih dan tidak memilah-milah dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita layak diaku sebagai umatnya, di mana kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul utsma di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Al-Fakir ingin melanjutkan pembahasan di mana Al-Fakir membacakan tafsir surat Ad-Duha pada pertemuan yang lalu. Sudah sampai ayat yang keempat, Bapak-Bapak sekalian ya. Di mana sedikit kita review bahwasanya asbabun nuzul dari surat Ad-Duha ini pada saat Rasulullah SAW setelah sekian waktu atau beberapa waktu tidak turun lagi ayat atau tidak menerima wahyu untuk beberapa waktu tertentu, di mana sebelum kejadian ini, sebelum turunnya ayat ini, itu hampir setiap hari itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Akan tetapi pada saat itu Rasulullah SAW sejenak atau beberapa waktu lamanya itu malaikat Jibril tidak turun, sehingga menjadikan orang-orang musyrik itu mengolok-olok Kanjeng Nabi. Mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan Rasulullah SAW dan membenci Rasulullah SAW. Maka kemudian turunlah ayat ini. Atau bahkan ada dikatakan di riwayat yang lain bahwasanya ada seorang wanita musyrik yang mengolok-olok Kanjeng Nabi, di mana pada saat itu Kanjeng Nabi sakit, yang kemudian wanita musyrik itu mengolok-olok Kanjeng Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkannya sehingga Kanjeng Nabi sakit. Gitu. Nah, dari sini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini, yaitu Allah mengawali dengan kalimat qasam yaitu qasam atas waktu duha dan waktu malam. Kemudian Allah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan apalagi membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia, bahkan nanti di akhirat Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar, lebih banyak yang akan dikaruniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sampai ayat yang keempat demikian penafsirannya. Bahasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia, atau akhirat yang akhir yaitu akhirat itu lebih baik daripada yang permulaan yaitu dunia. Lalu Allah SWT melanjutkan firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhan hati kamu menjadi puas. Nah, dengan mengulang bahwasanya setelah Allah menjamin bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, sementara Rasulullah SAW telah diberikan karunia yang banyak di dunia sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Kautsar itu, maka karunia yang diberikan oleh Allah di akhirat kelak itu akan lebih besar daripada kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah di dunia. Dan ini Allah memastikan bahwasanya pasti memberikan karunia-Nya. Lalu setelah Allah melimpahkan karunia-Nya di mana di akhirat itu lebih besar itu, kemudian Rasulullah SAW menjadi puas. Huruf lam pada kata la syaufa ini merupakan lam ibtida, di mana lam ibtida ini masuk kategori sebagai khobar.
yang fungsinya sebagai ta'kidu matmuni li jumlati, untuk mengukuhkan kandungan kalimat, sedangkan mubtada'nya itu dihilangkan, ya. Diperkirakan kalimat aslinya adalah wala anta saufa yu'tika rabbuka, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu. Memberikan apa? Memberikan karunia yang banyak tadi. Nah, kata saufa tersebut bagi Allah SWT adalah sesuatu yang wajib, sehingga ayat ini memastikan bahwa Allah SWT benar-benar akan memberikan kenikmatan yang besar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan karunia yang besar yang Allah karuniakan itu, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi puas, menjadi ridho atas karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, maksudnya sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, akan memberikan karunia nikmat-nikmatnya kepadamu di akhirat sampai engkau menjadi puas. Jadi Rasulullah SAW itu akan menjadi puas, menjadi ridho atas karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga akan menutupi kesedihan-kesedihan selama Rasulullah SAW berdakwah di permulaannya. Sebagaimana kita ketahui, bagaimana Rasulullah SAW dan juga para pengikutnya, para sahabat di awal-awal diutusnya Rasulullah SAW itu mengalami demikian kezoliman-kezoliman yang luar biasa dari kaum musyrikin, gitu. Nah, menurut Wahbah Az-Zuhaili, kenikmatan dan pemberian yang sangat besar tersebut itu diberikan di dunia dan di akhirat, ya. Bukan hanya di akhirat saja, tetapi di dunia juga telah Allah karuniakan, di mana di dunia itu berupa kemenangan dalam agama. Allah telah menjamin bahwa Islam itu akan menjadi agama yang dimenangkan oleh Allah SWT. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun, ya. Jadi Allah lah yang telah mengutus Rasulullah SAW dan yang akan memenangkan agama ini atas agama-agama yang ada di dunia, walaupun kemudian orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu tidak suka atas hal itu, ya. Jadi karunia di dunia kepada Rasulullah SAW itu salah satunya adalah dimenangkannya agama ini atas agama-agama yang ada di dunia. Sedangkan di akhirat berupa pahala yang besar, dan juga Rasulullah SAW diberikan oleh Allah telaga Al-Kautsar, dan juga diberikan kepadanya kewenangan untuk memberikan syafaat bagi umatnya. Ini adalah merupakan karunia yang besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Salah satunya seperti telaga Al-Kautsar, sebagaimana yang dulu pernah kita bahas, bahwasanya telaga Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga di Yaumil Qiyamah, di hari akhirat, di mana ketika seseorang itu meminum dari air yang berada di telaga Kautsar itu, maka dia tidak akan mengalami kehausan selama-lamanya. Nah, ini dijelaskan oleh Az-Zuhaili bahwasanya ini merupakan dalil akan terwujudnya derajat tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Agama beliau akan mengungguli seluruh agama yang ada, dan derajat beliau juga akan mengungguli derajat seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT dan juga manusia, dengan adanya syafaat yang agung yang diberikan kewenangannya kepada Rasulullah SAW di Yaumil Qiyamah nanti. Jadi nggak semua nabi itu diberikan
hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberikan karunia oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya, karena begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, sampai-sampai ketika ajal hendak menjemputnya saja, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu adalah umatnya, sehingga Kanjeng Nabi berseru ummati, 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 gitu. Kemudian Allah SWT juga mengingatkan beberapa kenikmatan yang sudah diterima oleh baginda Rasulullah SAW sejak awal, di mana Allah SWT berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapati sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Maka dari mana kemudian ada yang berpendapat bahwa Allah SWT itu kemudian meninggalkan, gitu loh maksudnya. Dari awal saja itu Allah sudah mendapati, kita sudah mendapati, Kanjeng Nabi sudah mendapati bahwa Kanjeng Nabi itu menjadi yatim, kemudian Allah SWT melindungi Rasulullah SAW. Nah, kalimat istifham atau kalimat tanya di dalam ayat ini memberikan makna takriri, yaitu untuk menetapkan, sehingga ayat ini menetapkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah mendapati dirinya sebagai anak yatim, lalu Allah SWT melindungi Rasulullah SAW. Dimana sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu sejak lahirnya itu sudah tidak memiliki ayah. Sejak Kanjeng Nabi masih berada di dalam kandungan, ayah Kanjeng Nabi yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib itu telah meninggal dunia. Nah, secara lahir peran melindungi dan mengasuh Rasulullah SAW itu tampak pada perlindungan yang dijalankan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, ya, di mana Abdul Muthalib itu sebagai kakek beliau yang mengasuhnya selama 2 tahun hingga Kanjeng Nabi berusia 8 tahun. Ya. Kita juga memahami bagaimana kedudukan Abdul Muthalib, kakek beliau itu. Dia adalah seorang tokoh besar yang memiliki kewenangan dalam mengurus Ka'bah pada masanya, memberikan sedekah kepada para jamaah haji, pada jamaah haji yang melakukan ibadah haji pada musim-musim haji, ya. Lalu setelah kakeknya wafat, yaitu Abdul Muthalib ini wafat, kemudian perlindungan yang diberikan oleh Allah itu dijatuhkan pada tangan pamannya, yaitu dilanjutkan oleh Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ya. Hingga beliau diangkat sebagai Nabi SAW, ya. Jadi sejak ditinggal kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya, yang kita tahu bagaimana riwayatnya itu sampai diajak berdagang ke negeri Syam, yang kemudian di tengah perjalanan istirahat di sebuah tempat orang yang tokoh pada masanya, yaitu itu kemudian diberikan penjelasan oleh tokoh tersebut bahwa ada seorang anak yang tidak boleh masuk, yang duduk di bawah pohon, itu diberikan pelindungan oleh Allah melalui dilingkupi oleh awan sehingga dia tidak terkena sinar matahari dan seterusnya. Ini adalah bentuk perlindungan Allah SWT kepada dirinya, kepada Rasulullah SAW. Dan perlindungan yang diberikan oleh pamannya ini berlangsung sampai ketika Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi Rasul, ya. Bahkan Abu Thalib
terus memberikan pertolongannya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, beliau tidak tampak sebagaimana layaknya anak yatim. Karena apa? Karena senantiasa diasuh, dilindungi, dibela oleh pamannya ini. Sehingga apabila ada orang-orang yang kemudian, kalau kata anak sekarang, membuli gitu ya, membuli anak-anak yatim gitu. Ini Rasulullah SAW senantiasa dilindungi oleh pamannya, sehingga dia tidak tampak seperti orang atau anak yatim. Abu Thalib juga terus melindunginya, meninggikan kedudukannya, dan juga mengagungkannya serta membentenginya dari gangguan-gangguan kaumnya. Sesudah diangkat oleh Allah SWT menjadi seorang Rasul pada usia yang ke-40 tahun. Karena apa? Karena pada saat Rasulullah SAW berusia 40 tahun kemudian diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul, itu gangguan-gangguan yang datang dari orang musyrik itu sangat luar biasa ya. Walaupun sebelumnya Kanjeng Nabi ini sudah dikenal sebagai orang yang terpercaya sehingga mendapatkan gelar dari kaumnya itu Al-Amin. Akan tetapi setelah beliau diangkat menjadi Rasul, itu kemudian gangguan-gangguan yang datang dari orang-orang Quraisy ini datang luar biasa. Sampai-sampai ada ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Bahkan pada suatu ketika hampir di akhir-akhir pada dakwahnya Rasulullah SAW di fase Mekah itu, Rasulullah SAW diboikot selama 3 tahun, yang digambarkan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Di pada saat itu kemudian istrinya yang juga menjadi bagian dari pelindung dakwahnya Rasulullah itu juga mengalami wafat atau meninggal dunia. Maka tahun-tahun itu disebut sebagai tahun-tahun kesedihan. Tahun-tahun kesedihan di mana Rasulullah diboikot sampai digambarkan untuk mendapatkan makanan itu sangat sulit sekali, sampai 1 butir kurma itu bisa dimakan bersama-sama, dimakan bergantian. Kita bisa bayangkan. Nah, ini juga yang terjadi pada saudara kita saat ini di Palestina. Kita jangan lupa di setiap sujud kita, di setiap kita dekat dengan Allah SWT, kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang saat ini mengalami kezoliman yang sangat luar biasa. Bukan sekedar kezoliman, bahkan upaya genosid, pemusnahan saudara-saudara kita di Gaza khususnya ya. Itu mereka mengalami kelaparan yang sangat, bahkan hampir setiap waktu itu ada jiwa-jiwa yang menjadi syahid dalam kondisi kelaparan diakibatkan karena bencana kelaparan itu, karena bantuan-bantuan itu tidak bisa masuk ke sana. Nah, demikian juga Rasulullah SAW pada saat itu ketika diboikot selama 3 tahun oleh kaum Quraisy, yaitu khususnya bagi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, itu mengalami kepahitan yang sangat luar biasa, sampai-sampai tahun itu disebut-sebut sebagai tahun-tahun kesedihan. Nah, setelah Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang bodoh, orang-orang tolol dari kalangan kaum Quraisy itu mulai berani mengganggunya. Maksudnya lebih berani lagi gitu. Karena pada saat Abu Thalib itu masih ada, itu senantiasa dilindungi oleh Abu Thalib. Ya. Maka Allah SWT kemudian memilih menghijrahkan Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya Rasulullah, kemudian risalah yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah membutuhkan perlindungan dari Allah, akan tetapi perlindungan itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk melindungi Rasulullah, melindungi agamanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka salah satu fase atau salah satu thariqah dakwah Rasulullah SAW untuk mencapai
keberhasilan dakwahnya itu salah satu fasenya adalah thalabun nusrah, di mana Rasulullah SAW itu senantiasa melakukan thalabun nusrah atau mencari perlindungan dari orang-orang yang memiliki kekuatan dalam rangka untuk melindungi dakwah agar agama atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak punah karena diganggu oleh orang-orang yang benci kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga Allah SWT melindungi dakwah ini, melindungi Rasulullah SAW dengan menghijrahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui tangan orang-orang Ansor yang berasal dari Yathrib, yaitu tepatnya melalui orang-orang Bani Khosraj dan Bani Aus. Sebagaimana yang telah digariskan oleh suratan takdirnya yang lengkap lagi sempurna, di mana ketika beliau sampai di negeri mereka, di negeri orang-orang Yathrib itu, negeri kaum Ansor, mereka pun memberikan tempat, memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, melindungi dan membelanya dengan jiwa dan harta mereka. Semoga Allah SWT melimpahkan ridhonya kepada mereka semuanya, yaitu kaum Ansor, orang yang senantiasa menjadi pelindung dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, dan semua itu, ini adalah berkat pemeliharaan dan penjagaan serta perhatian dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi termasuk diutusnya orang-orang Ansor, dibolak-balikkan hatinya mereka. Hati orang-orang Ansor, di mana mereka orang-orang Ansor ini dulunya orang Bani Khosraj dan Bani Aus itu senantiasa berperang kan gitu. Bani Khosraj dan Bani Aus itu dulunya adalah selalu berperang sebelum mereka bertemu dengan Islam. Dan di Yathrib itu selain Bani Khosraj dan Bani Aus itu juga ada dari kabilah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu senantiasa memberikan ancaman kepada orang-orang Khosraj maupun orang Aus, bahwasanya nanti akan datang seorang nabi, maka pada saat seorang nabi itu turun, maka orang-orang Yahudi itu akan menyambutnya dan akan bersatu dengan nabi itu, kemudian memerangi orang-orang Khosraj dan orang-orang Aus. Maka akan tetapi qadarullah, ketetapan Allah berbicara berbeda, di mana justru orang-orang dari Bani Khosraj dan Bani Aus itu kemudian dipertemukan oleh Allah SWT dengan Kanjeng Nabi, kemudian mereka dibalik hatinya menjadi orang yang beriman, dan bahkan mereka menjadi orang-orang yang menolong Rasulullah SAW dan menolong dakwahnya. Maka kemudian mereka disebut sebagai kaum Ansor, kaum yang menolong. Menolong siapa? Menolong Rasulullah dan orang-orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah ini kemudian disebut sebagai kaum muhajirin. Nah, di samping Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengingat bahwa dirinya itu sebagai orang yatim, kemudian dilindungi oleh Allah agar dia tidak bersedih karena diolok-olok oleh orang musyrik bahwa Allah telah meninggalkannya tadi. Allah juga kemudian berfirman juga, wa wajadaka dhallan fahada. Jadi Allah memerintahkan untuk mengingat kepadanya bahwasanya dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Jadi Rasulullah SAW itu tadinya adalah orang yang awam, yang dimaksud secara bahasa kata adolal, ya, adolal itu kan seperti kata wadab bolin, itu kan dimaknai sebagai orang-orang yang tersesat kan gitu kan. Atau di sini disebutkan adolal ini bermakna adwalu anitoriqil mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. Di mana adolal ini merupakan lawan kata dari al-hidayah atau petunjuk. Artinya adolal itu adalah orang-orang yang belum mendapat petunjuk.
Nah, kata adolal juga digunakan untuk menyebut likulli utwalin anil manhaj, semua yang menyimpang dari metode atau yang menyimpang dari jalan, yang menyimpang dari sistem. Ini bisa disebut sebagai ad-dhalal. Akan tetapi dalam konteks ayat ini, makna ad-dhalal dalam ayat ini tidak bisa diartikan dengan kata tersesat atau kata kufur, ya, atau bisa dimaknai sebagai penganut atau pemeluk agama kaumnya. Bukan. Sebab apa? Para nabi dan para rasul itu dia telah diberikan karunia oleh Allah SWT memiliki sifat maksum, ya, terjaga dari berbagai kesalahan dan dosa. Sebagaimana jumhur ulama sepakat bahwa Nabi SAW tidak pernah kufur kepada Allah SWT walaupun hanya sekejap. Maka makna ad-dhalal di sini tidak bisa dimaknai sebagai kata tersesat, kata kufur, atau kata penganut agama-agama sebelumnya atau penganut agama nenek moyangnya. Oleh karena itu, ada yang memahami bahwa ad-dhalal tersebut adalah ketidaktahuan tentang ma'rifatus syariah, ya. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, itu Rasulullah belum memiliki pengetahuan tentang syariah. Jadi ketidaktahuannya tentang ma'rifatus syariah, maksudnya adalah tidak tahu, tidak mengetahui tentang syariah. Syariah agama, tuntunan ajaran agama itu belum diketahui. Maka disebut-sebut Kanjeng Nabi itu disebut sebagai yang ummi, yang awam, tidak memahami syariat. Bahkan disebutkan tidak bisa membaca dan menulis. Ini dalam rangka menjaga kemurnian kalamullah yang diturunkan kepadanya, bahwa itu benar-benar bukan karangan yang dibuat oleh Nabi. Karena apa? Dengan diturunkan kepada orang yang tidak bisa membaca dan menulis, itu artinya benar-benar bahwa apa yang diturunkan itu adalah sesuatu yang datang dari Allah SWT. Tidak ada campur tangan darinya, karena Rasulullah SAW tidak bisa, tidak dibuat oleh Allah SWT, tidak membaca dan tidak menulis, tidak paham membaca dan menulis, tidak paham akan makna syariah. Jadi tidak tahu tentang ma'rifatus syariah sebelum Rasulullah SAW itu diutus menjadi Rasul. Sebelum diutus menjadi Nabi, beliau tidak memiliki petunjuk dalam perkara agama, ya. Tidak memiliki petunjuk. Lalu Allah SWT memberikan petunjuk kepada beliau dalam kitab dan apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Maka di dalam surat An-Najm ayat 4 itu Allah SWT berfirman, wala yantihu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa-apa yang ada pada dirinya itu datang dari hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apapun yang datang dari Rasulullah, baik itu berupa hadis, apalagi ayat-ayat Al-Quran, itu adalah wahyu dari Allah SWT. Hadis ini maknanya kan apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah, atau apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, atau bahkan diamnya Rasulullah, termasuk keinginannya Rasulullah SAW, itu adalah hadis. Itu semua apa yang ada pada diri Nabi, itu seluruhnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya. Maka Allah menyebutkan wala yantihu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Hasan, Ad-Dahak, dan juga Ibnu Qisan.
Mereka mengatakan bahwa makna wa wajadaka dhalla adalah dari ma'alim an-nubuwah atau petunjuk kenabian dan al-ahkamus syariah, hukum-hukum syariah. Jadi ad-dhalal di sini maksudnya adalah sebelum diangkat menjadi nabi itu Kanjeng Nabi tidak paham terkait hukum-hukum syariah, tidak paham terkait petunjuk-petunjuk agama. Lalu Allah SWT kemudian memberikan petunjuk kepadanya sebagaimana firman-Nya, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ya. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW belum paham akan makna-makna syariah. Ini terdapat dalam surat Yusuf ayat yang ketiga. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Ad-Dahak dan Syahr bin Hausaf bahwa makna dhalal adalah tidak mengerti Al-Quran dan tidak mengerti syariah. Kemudian Allah SWT menunjukkannya kepada Al-Quran dan juga menunjukkannya kepada syariat. Sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya dan kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di surat Asy-Syura ayat 52. Al-Qurtubi berpendapat bahwa kata ad-dhalal atau kesesatan di sini bermakna al-ghaflah atau kelalaian. Sehingga maknanya kamu lalai terhadap apa yang dikehendaki perkara risalah kenabian kepadamu. Fahadaka artinya arsadaka atau membimbingmu. Makna ayat ini sama dengan firman-Nya, la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhan kami tidak akan lalai dan tidak pula akan lupa. Surat Thaha ayat 52. Artinya yughfilu la atau tidak lalai. Sebagian lainnya mengatakan bahwa makna firman-Nya wa wajadaka dhalla adalah dan dia mendapatimu berada dalam satu kaum yang sesat. Siapa? Yaitu kaum musyrikin dari kalangan Quraisy yang mereka menyembah berhala. Lalu Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka melalui dirimu, melalui Rasulullah SAW. Ini merupakan pendapat Al-Qalbi dan juga Al-Farra. Senada dengannya As-Suddi dan lainnya memaknainya, dia mendapatimu berada dalam kaum yang sesat, kemudian dia memberimu petunjuk agar engkau membimbing kaum itu ke jalan yang benar. Dan itu menjadi nyata setelah Futuh Mekah. Kaum yang tadinya itu tersesat, mereka kemudian berbondong-bondong memeluk Islam sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kan begitu. Ya. Ada juga yang memaknai dolal atau sesat itu dalam pengertian fisik, yakni tersesat jalan. Diceritakan bahwa Nabi SAW pernah tersesat di lereng-lereng pegunungan Mekah saat ia masih kecil. Kemudian ia dapat pulang kembali ke rumahnya, itu akibat diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kisah lain juga beliau pernah tersesat bahwa ketika bersama pamannya di tengah jalan menuju ke negeri Syam. Saat itu Nabi SAW mengendarai onta betina di malam yang gelap, lalu datanglah iblis yang menyesatkannya dari jalur jalannya. Lalu datanglah malaikat Jibril yang langsung meniup iblis hingga terpental jauh sampai ke negeri Habsyah. Kemudian Jibril meluruskan kembali kendaraan Nabi ke jalur yang dituju, lalu keduanya diriwayatkan oleh Al-Baghawi. Ya. Sebagian ulama juga berkata, orang Arab juga mendapati sebuah pohon yang sendirian di sebuah dataran bumi dan tidak ada sebatang pohon pun yang bersamanya, maka mereka menyebutnya bolah. Artinya dia terpisah dari yang lain. Kemudian mereka pun menjadikan pohon itu sebagai petunjuk dalam perjalanan mereka. Maka ketika berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa wajadaka dhallah, artinya tidak seorang pun yang berada dalam agamamu dan kamu hanya sendirian tanpa seorang teman. Lalu aku, kata Allah, memberikan petunjuk kepada semua makhluk kepadaku melalui kamu. Jadi seluruh makhluk itu mendapatkan petunjuk untuk memuji Allah Subhanahu wa taala itu melalui diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Qurtubi, pendapat ini sangat menarik karena menggabungkan penafsiran maknawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sebagaimana kata al-ailu, kata al-ailu bermakna al-fakiru, jadi fakir atau miskin. Maka makna ini terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim, qala Abu Muawiyah, wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alimun saykhun zanin wa malikun kadzabun wa a'ilun mustakbirun. 3 orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Dia tidak sudi memandang muka mereka. Dia tidak akan membersihkan mereka daripada dosa-dosa dan noda-noda. Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka ialah orang tua yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka ini pula makna ayat ini. Dikatakan Al-Qurtubi bahwa aila, wa wajadaka ailan fa'aghna. Kata aila di sini bermakna fakiron atau miskin, fakir. Artinya apa? Dia mendapatimu dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta. Dengan demikian Rasulullah SAW pernah mengalami menjadi orang miskin. Maka kemudian ibu-ibu yang sholawatan itu, Kanjeng Nabi itu dikatakan fakir miskin. Akan tetapi itu tidak terus berlangsung, ya. Kemiskinan Rasulullah SAW itu tidak terus berlangsung, sebab Allah SWT kemudian membuat beliau berkecukupan. Dikatakan Al-Qurtubi dan juga Al-Baghawi bahwa Allah SWT mencukupkanmu dengan harta Khadijah.
kemudian dengan ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang ketika terjadi jihad, ya. Harta rampasan perang yang diambil dari, yang didapatkan dari orang-orang kafir yang kalah perang terhadap Rasulullah SAW. Sebagaimana pada saat perang Hunain, ya, perang Hunain itu Rasulullah SAW mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Nah, Ibnu Katsir berkata, pada mulanya kamu hidup dalam keadaan fakir lagi banyak anak. Lalu Allah memberimu kecukupan dari selainnya. Dengan demikian, Allah SWT telah menghimpunkan baginya antara kedudukan, yakni orang fakir yang sabar dan orang kaya yang bersyukur. Semoga salawat dan salamnya terlimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang memaknainya bahwa miskin dan kaya di sini dalam aspek kejiwaan, ya. Bukan makna fisik, ya. Muqatil berkata, artinya keridoanmu terhadap rezeki yang diberikan kepadamu. Al-Kalbi berkata, yaitu rasa cukupmu pada rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Ibnu Atha juga berkata, dia mendapatimu dalam keadaan miskin jiwa, lalu dia membuatmu kaya hati. Jadi sempat Rasulullah SAW seolah kayak berkecil hati karena apa? Karena ditolak oleh kaumnya atas atas risalah yang dibawanya. Kan di awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW itu kan kaum musyrikin Mekah itu sangat menentangnya. Bahkan jangankan kaumnya, pamannya sendiri Abu Lahab itu juga memusuhi Rasulullah SAW, begitu. Maka ini kemudian dia dikatakan seolah-olah menjadi Rasulullah itu berkecil hati, gitu. Akan tetapi tidak berlangsung lama, kemudian Allah SWT menjadikan dia kaya hati. Dia tidak berputus asa dari rahmat Allah atas apa yang terjadi. Nah, hal senada juga dikemukakan oleh Az-Zuhaili, bahwa maksud dia membuat Nabi SAW menjadi kaya di sini bisa berarti menjadikan beliau merasa qanaah, merasa puas, dan juga merasa rela, merasa ridho terhadap keuntungan perdagangan yang diterimanya dan juga hal-hal yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kayanya hati. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan juga riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Habis waktunya, ya, waktu Isya. Ini belum selesai nih surat Ad-Duha, ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak, ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sehingga memang menuntut ilmu ini dituntut oleh Allah SWT kesabaran. Barang siapa yang tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Ini baru sampai ayat yang ke-8, ya. Baru ayat 8. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ayat 9, 10, dan 11 ayat terakhir. Kemudian kita bisa ambil makna atau pelajaran penting dari ayat surat Ad-Duha ini, sehingga pesan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Rasulullah SAW, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Kita diberikan kefahaman oleh Allah SWT atas Al-Quran yang telah Allah SWT turunkan. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwasanya kita sebagai orang yang beriman ini harus menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Dan siapa orang yang meninggalkan Al-Quran itu diberikan gambaran oleh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, wa malam yaqra'ul Qur'ana faqad tajaro. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, wa may yaqra'ul Qur'an wa lam tadabburi ma'nahu faqad tajaro. Barang siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya, dia tidak mentadaburi makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, dia juga orang yang meninggalkan Al-Quran. Rajin baca Al-Quran tapi tidak mau memahami, maka dia juga tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang ketiga adalah orang yang wa may yaqra'ul Qur'an wa tadabburi ma'nahu wa lam ya'malu bihi faqad tajaru. Barang siapa yang membaca Al-Quran, dia juga faqih, faham akan mentadaburi makna-makna Al-Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran, dia juga termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan semata-mata karena kebodohan, karena minimnya ilmu al-fakir, dan juga bisa jadi sesuatu yang datang dari hawa nafsu, maka saya mohon ampun kepada Allah dan juga mohon maaf kepada jamaah sekalian. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena waktu habis. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afakum minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.